Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati, berasal dari SD IT Alfitia Pekanbaru. Pada video kali ini saya mencoba memaparkan kembali refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Adapun konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya tangkap, yang pertama adalah pendidikan itu seperti menyemai benih. Artinya apa? Dalam menyemai benih itu ada petani dan ada berbagai macam jenis benih yang akan ditanam. Dalam pendidikan, guru diibaratkan sebagai petani, sementara siswa diibaratkan sebagai benih yang akan ditumbuh, yang akan dikembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, guru harus mampu memberikan pelayanan atau perlakuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa, sesuai dengan potensi masing-masing yang dimiliki oleh siswa. Nah, yang kedua, konsep pendidikan yang kedua adalah harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, peserta didik yang kita ajar, kita harus tahu mereka berasal dari daerah mana, seperti apa tempat tinggalnya, seperti apa perlakuan yang didapatkannya di lingkungan tempat dia berada. Karena lingkungan itu memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk karakter siswa. Kemudian kita harus mendidik siswa sesuai dengan kodrat zaman. Artinya apa? Pada saat ini kita harus menyiapkan siswa kita sesuai dengan zaman saat ini, dan juga sesuai dengan kita juga harus mempersiapkan siswa kita untuk zaman yang akan dia hadapi. Apakah 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang. Yang secara tidak langsung, zaman yang akan datang itu jauh berbeda dari zaman sekarang. Sehingga kita harus mampu sebagai seorang pendidik menyiapkan siswa kita untuk 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang. Nah, yang ketiga, konsep pendidikan yang ketiga adalah budi pekerti. Budi terdiri dari atas olah rasa, olah karsa, dan olah cipta. Sedangkan pekerti tenaga atau olahraga. Budi pekerti adalah sebuah kesatuan yang harus dimiliki siswa, sehingga terbentuklah siswa atau peserta didik yang berkarakter. Ketika siswa yang sudah memiliki karakter, secara tidak langsung itu akan memberikan lingkungan juga berkarakter. Ketika sudah terbentuk lingkungan yang berkarakter, maka terbentuklah masyarakat yang berkarakter. Dari masyarakat terbentuklah budaya sosial yang berkarakter. Dari situ terbentuklah bangsa Indonesia yang berkarakter, sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Nah, kemudian yang keempat, konsep pendidikan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu dimulai dari keluarga. Madrasah pendidikan pertama dari sebuah siswa adalah keluarga. Artinya apa? Ketika keluarga atau orang tua mampu memberikan karakter yang baik, mendidik anak dengan baik, maka insya Allah terbentuklah anak-anak yang baik, dan sebaliknya. Sehingga satu hal yang diharapkan dari kita sebagai guru dan juga sebagai guru adalah melakukan kerjasama dengan orang tua. Dan sebagai orang tua kita juga harus berpikir bahwasanya tidak menyerahkan sekolah anak atau urusan pendidikan anak tuh sebulat-bulatnya kepada sekolah. Kenapa? Karena tanggung jawab pendidikan pertama itu berada di tangan kita sebagai orang tua. Sementara guru hanya sebagai fasilitator. Nah, kemudian adapun proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah pembelajaran dengan basis merdeka belajar. Nah, yang kedua sesuai dengan zamannya, dan yang ketiga pembelajaran yang berpusat kepada anak. Artinya apa? Berasal dari anak, kembali kepada anak, dan semuanya yang dilakukan oleh guru itu semuanya adalah untuk anak. Jadi semuanya terpusat kepada anak. Begitu juga dengan pelayanan yang diberikan oleh guru harus sesuai dengan masing-masing kebutuhan anak. Nah, kemudian yang keempat, guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang bahagia. Karena dengan merdeka belajar secara tidak langsung terbentuk suasana belajar yang bahagia.
Nah, kemudian guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai pamong, sebagai pengarah, sebagai penuntun dari menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki anak dalam mencapai tujuan dari pendidikan dan cita-cita yang akan diimpikan oleh anak. Nah, kemudian yang kelima adalah mengoptimalisasi kecakapan abad 21. Nah, adapun proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kami lakukan di sekolah, diantaranya adalah agenda seperti business day, kemudian ada assembly, kemudian ada field trip. Field trip itu membawa siswa dalam 1 kali semester itu keluar dari lingkungan sekolah atau pergi ke lingkungan sesuai dengan tema pembelajaran masing-masing. Kalau business day itu salah satu membentuk karakter siswa untuk belajar berwirausaha, di mana dalam 1 kali semester siswa menerapkan business day di sekolah. Kemudian yang akan dilakukan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Salah satunya adalah dengan mengambil asumsi pertama, ketika siswa ke sekolah itu mereka berada dalam kondisi baik, ya, berada dalam kondisi baik. Kemudian asumsi yang kedua, siswa semuanya memiliki potensi. Siswa semuanya memiliki potensi, sehingga apa? Semua siswa otomatis juara. Tidak ada siswa yang bodoh, semua siswa itu cerdas. Tapi kecerdasan yang dimiliki oleh siswa itu berada sesuai dengan bidang masing-masing, atau yang kita kenal dengan multi intelijen, ya, kecerdasan yang sangat banyak. Bisa jadi ketika dia tidak mampu di bidang matematika, dia bisa mampu di bidang olahraga atau di bidang seni atau bahasa. Nah, seperti itu. Kemudian dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, mana yang sudah kami terapkan? Seperti yang saya sampaikan, bahwasanya di sekolah saya itu ketika menerima rapor, kami tidak memberikan ranking kepada siswa, ya. Ketika menerima rapor, karena kita menganggap semua siswa itu juara, maka tidak ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan sampai seterusnya. Jadi dalam rapor siswa itu mereka menerima nilai masing-masing dengan juaranya masing-masing, karena semua siswa itu memiliki kecerdasan masing-masing. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.